Di Indonesia ini bro, secara spesifik menurut lo, kalau kita bahas masalah politik misalnya, apa yang akan terjadi menurut lo dalam waktu dekat ini? Perpecahan, anarkis, demo, eh, provokasi. Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih nggak legowo, nggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Itu masih nggak terima. Jadi masih ada sosok yang nggak terima, memprovokasi, jadi provokator, yang demo, melakukan hal-hal anarkis. Tapi ini cukup besar nih, terjadinya cukup besar. Dibanding 2019 kemarin? Cukup besar, ini lebih besar. Jadi ini jadi catatan penting menurut gue untuk pemerintah kita, terutama untuk Bapak Prabowo. Hati-hati. Walaupun gue mau sampein juga buat sosok yang memprovokatorin ini ya percuma gitu. Percuma, yang ada ini akan ngerugiin diri dia sendiri gitu. Atas ketidakterimaan dia atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Yang hubungan politik ya. Terus ada juga kudeta. Mengkudeta. Percobaan kudeta? Iya. Berarti dari militer? Merembut posisi. Merembut posisi. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden? Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia. Mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini. Dia ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. Tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya? Bisa diatasi. Oke. Itu yang bahaya. Kondisi yang paling bahaya. Iya. Menarik. Nah, konteks itu sekarang gini bro. Di dunia politik di Indonesia ini pertarungannya, gue lihat sekarang ini pertarungannya kalau menurut versi pribadi gue ya, memang nggak sepanas tahun 2019 lalu yang dua pasang kencang dulu. Iya. Dan akhirnya Bapak kan berhasil melapangkan jiwanya untuk bisa ikut dalam bergabung dalam pemerintah demi keselamatan bangsa. Betul. Ya. Nah, dan sekarang ini Pak Prabowo juga ngajak sebenarnya. Ngajak udah yuk bareng-bareng sini, kita bareng-bareng kita bangun negara ini sama-sama. Nah, pendapat lu masih banyak orang yang nggak terima konteks itu. Kenapa sih? Nggak banyak. Sedikit, nggak banyak. Tapi walaupun sedikit, ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Lebih baik kan gini istilahnya, lebih baik banyak tapi bodoh semua gitu ya kan. Tapi yang ini sedikit tapi otaknya jahat gitu loh. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya licik, jahat gitu loh. Gelap. Gelap orangnya, jahat. Jadi walaupun sedikit tapi dia mencoba untuk melancarkan rencana ini gitu loh. Dan ini akan dijalankan sama dia di tahun depan. Perkiraan kalau nggak meleset di tahun depan dilancarkan. Tahun ini belum dia. Tahun ini lu memikirkan seseorang sosok nih? Iya. Kepikiran sama lu? Iya, seorang sosok. Kayak gimana bro? Iya, Sosoknya? Sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepak, pernah punya jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan,
terdekat orang-orang di sekeliling Bapak juga, circle politiknya ya, orang ini tinggi orangnya. Tinggi orang. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang, Lu banyak nih ya. kebayang. Tapi Visual. nama belum tahu, belum dapat lu namanya. Ada, dapat. Ada namanya. Iya. Lu kok nggak ngomong di sini? Ya, di sini ya. Jangan deh di belakang kamera aja deh, ngomongin deh. Ntar kena ITE lagi kita kan. Apa maksudnya kan? Iya. Iya. Atau tunjukin di handphone boleh nggak bro? Hah? Namanya tunjukin di handphone. Gue pengen penasaran gue. Ada ya? Tapi jangan di kamera ya. Ini yang kegambar di gue ya, yang gue lihat orangnya. Langsung muncul dia. Sosok ini langsung muncul. Oh. Ini yang muncul, sosok ini yang muncul. Ini ntar ada di dalam nih. Hah? Ada di dalam. Di dalam circle. Iya. Circle politik Bapak Presiden ya. Oke. Ada kan dia? Oke. Dia ada di situ. Oke. Oh, yang lo masuk circle politik Pak Presiden maksudnya Pak Presiden Prabowo ya? Iya. Circle politik itu maksudnya di dalam circle politik, Iya. bukan di dalam internal dia, bukan? Bukan internal nih. Kaget gue tadi, gue pikir udah yang internal siapa. Karena yang gini gue tuh cara kerja gue adalah ketika seseorang atau ketika lo nanya, itu langsung kebayang sama gue. Nah, tuh. Nah, sekarang aja mukanya kebayang-bayang tuh. Iya. Itu pergi. Lu gak mau nyebutin namanya aja gitu langsung ya. Iya. Iya. Kebayang. Iya. Tapi bro, harapan gue kan pribadi, gue berharap dengan Pak Prabowo jadi presiden ini kan Indonesia bakal maju, bakal jauh melesat. Iya. Iya. Dihargai di mata dunia. Iya. Kan? Ini kan cita-cita gue, atau mungkin lu juga mungkin Betul, gitu kali ya. betul. Iya. Dari dulu kenapa kita berjuang sampai berapa kali kalah, ini 3 kali Betul. kalah kita berjuang sama Pak Prabowo. Betul. Harapan kita kan itu sebenarnya. Iya, benar. Indonesia ini bisa lebih baik lah ke depannya. Gimana bro? Tercapai nggak menurut lo? Gini, gue itu kan kalau menyampaikan sesuatu artinya gue sudah mempelajari orang tersebut ya. Jadi dari dulu itu bang, gue sudah ngeliatin nih wajah Bapak Prabowo Subianto itu dari sosial media tuh selalu. Kadang tiap malam gue lihat, gue tuh nggak pernah lepas di sosial media Pak Prabowo. Makanya teman gue, keluarga segala macam, gue main Instagramnya Prabowo semua katanya gitu kan. Pertama memang gue suka sama dia, karakternya. Gue ngefans, mengidolakan beliau. Bahkan gue pernah berpikir bahwa gue siap bersedia untuk memasang badan untuk kalau ada orang yang mau macam-macam sama beliau. Gue rela ditembak, gue rela ditusuk, yang penting jangan sakiti beliau. Nah itu biasanya secara di bawah alam sadar yang nggak kita sadari adalah ini keyakinan hati dan batin yang bicara bahwa ini orang baik dan ini orang berniat baik. Bapak Prabowo Subianto ini orang baik, berniat baik, dan dia memang benar-benar mau berjuang untuk rakyat gitu. Ini kan kita konteksnya tentang presiden ya, berjuang untuk rakyat. Ini beliau gitu. Loh kenapa nggak 03 Ganjar Pranowo? Kenapa nggak Anies Baswedan? Ya nggak ada masalah, tapi gue lebih kesini ke beliau, dan ini sudah lama dari dulu banget. Makanya orang bilang kadang Gumai menerawang tentang Bapak Prabowo Subianto. Ini Gumai menerawang atau ego katanya gitu, Atau harapan gitu. Ego bener, karena gue rela pasang badan untuk beliau, ditembak pun rela, asal jangan macam-macam sama beliau. Tentara banget ya. Iya. Kedua, harapan bener. Gue rasa harapan setiap kita semua sama, adalah yang terbaik untuk Indonesia, untuk rakyat. Nah, kalau yang terbaik itu ya Bapak Prabowo Subianto yang siap gitu loh. Dan gue yakin juga Bapak Prabowo Subianto juga rela ditembak, yang penting jangan ganggu rakyatnya gitu loh. Nah, terus ketiga, kalau boleh jujur terserah percaya atau nggak percaya, di gue adalah yang gue tangkap adalah kalau beliau memimpin negara ini, negara Indonesia, yang gue lihat adalah yang pertama gue tangkap adalah tingkat kemiskinan, pengangguran itu berkurang secara perlahan-lahan ya. Tingkat dari sumber daya manusia pendidikan itu meningkat semakin tinggi.
Lalu gue juga melihat infrastruktur perkembangan di bayangan gue itu semakin pesat, ya, dan teknologi juga semakin maju gitu. Karena beliau gue lihat orangnya kuat gitu loh, dan memang benar-benar mau berjuang untuk negaranya, untuk rakyatnya, dan perekonomian itu semakin meningkat gitu. Jadi banyak hal-hal yang akan terjadi, yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan sesuai harapan rakyat, semua sesuai harapan semuanya. Rakyat Indonesia, negara Indonesia ini ke depan menuju Indonesia Emas akan membaik kalau di tangan Bapak Prabowo Subianto, insya Allah. Gitu. Lu bulat yakin itu? Yakin seyakin-yakinnya. Makanya kenapa Nggak terlalu ngidolain Pak Prabowo kali nggak? Enggak. Kalau mengidolakan iya. Bicara ego ya, karena gue kan manusia, itu manusiawi. Ketiga, dari penglihatan gue, dari yang gue lihat, memang Prabowo Subianto gitu, orang yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden terpilih, itu tepat untuk Indonesia, untuk rakyat. Amin. Ya. Ini kita tunggu dari dulu ya. Tapi 2019 dulu ramalan lu apa, Bro? Prabowo. Emang Prabowo juga? Prabowo. Tapi kan kalah. Beliau 4 kali, gue selalu Prabowo tapi kalah terus. Makanya gue bilang sama orang, dan gue bertanya sama hati gue sendiri, kenapa kalah ya gue gituin. Padahal gue jelas-jelas Lu ngeliat kemenangan itu. dan gue melihat itu Prabowo yang jadi presiden. Ternyata ini waktunya. Iya. Kayak almarhum Gus Dur. Pak Prabowo nanti akan jadi presiden pada masa umur tuanya kan. Betul. Dan dulu gue bertanya-tanya bang, jadi gue pernah nih gue ngelakuin malam-malam, ini kebiasaan gue nih, ini bukan ritual, gue bukan dukun, bukan apa, jadi gue kalau misalkan Prabowo termasuk orang yang ada di hati gue gitu loh, orangnya. Jadi gue malam-malam jam 12 malam gue gelap-gelapan di kamar, gue duduk di lantai, gue nggak duduk di kursi, gue duduk di lantai begini diem. Kontemplasi situ lu. Iya, gue mau lihat ini presiden Jokowi atau Prabowo saat itu, gue lihat Prabowo. Jadi gue tuh kayak Prabowo. Gini. Prabowo. Besoknya pengumuman Pak Jokowi yang menang. Dan gue bertanya-tanya kenapa gue meyakini Prabowo dan berkali-kali gitu loh. Tapi tetap di hati gue Prabowo akan jadi presiden. Dan ya udah, ini waktunya. Itu gue lakuin waktu itu setiap malam, bro. Nah, itu tadi adalah ramalan dari salah satu peramal Hatgumai, ya, dimana Hatgumai meramalkan di pemerintahan Bapak Prabowo ini akan ada kudeta dengan ciri-ciri fisik tinggi, putih, tidak terlalu putih, coklat langsat lah, rambut cepak, dan itu ada di circle politiknya tadi, dalam koalisi politiknya. Kira-kira siapa yang bisa menebak ini siapa kira-kira orangnya, bisa tulis di komentar ya, biar kita sama-sama tahu untuk kedamaian Indonesia ini merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.